Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi'adadi kulli ma'lumin. Amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, seperti biasa kita mulai. Saya ajak diri saya ajak kalian semua untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, minggu lalu kita membahas masalah sholat. Sebagian besar sudah saya sampaikan, cuma ada beberapa mungkin yang harus ditambahkan. Bahwa keutamaan sholat diantaranya adalah kita sholat di awal waktu. Begitu azan, kita langsung sholat. Kalau mungkin kita sudah wudhu sebelum azan, itu Allah sangat menghargai. Allah menghargai orang yang betul-betul berusaha sholat di awal waktu. Begitu dipanggil, kita langsung labbaik Allahumma labbaik, kita langsung sholat. Jangan nunda-nunda sholat. Kagok belum makan, kagok lagi ini lagi itu. Tidak ada hal yang lebih penting daripada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghargai niat tulus kita, begitu dipanggil kita langsung datang kita. Yang utama, jadi tadi itu kalau mungkin sebelum azan kita sudah wudhu. Sebelum azan kita sudah wudhu. Dan berikutnya adalah kita membahas masalah sholat itu, diantara adab batiniahnya adalah khusyuk. Khusyuk itulah yang sekarang justru sedang kita perjuangkan oleh jalan tarekat kita. Kita sedang berjuang mencapai khusyuk melalui jalan tarekat kita. Tapi sementara itu belum tercapai, yang kita usahakan adalah kalau kita sholat, berusaha pikiran dan perasaan kita menghadap kepada bacaan kita. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, pikiran dan mulut, pikiran dan perasaan kita menghadap kepada bacaan kita. Segitu pun sudah lumayan. Paling tidak nggak ngelamun gitu. Karena kalau kita ngelamun itu, kata Imam Ghazali, dia bukan sedang nyembah Allah, dia sedang menyembah nafsunya sendiri. Kebanyakan kita kan sholatnya ngelamun kan. Kebanyakan ngelamun. Coba asal segitu aja diusahakan, sudah alhamdulillah. Perasaan kita, pikiran kita pusatkan kepada mulut kita, pada bacaan kita. Jadi kalau pada salat yang sedang sir pun, salat zuhur dan asar, ucapkan sekedar mulut kita berbunyi, kuping kita sendiri yang mendengar. Alhamdulillah. Seperti itu. Pusatkan pikiran dan perasaan kita kepada mulut kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu akan membantu pikiran kita untuk tidak melantur kemana-mana. Sampai nanti dalam perjalanan waktu, kalau kita sudah menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2, alhamdulillah. Alhamdulillah, hampir semua mereka bilang, saya sekarang alhamdulillah bersyukur kalau sholat saya sudah bisa nangis. Saya merasakan Allah itu dekat kepada saya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada yang bisa ketemu Rasulullah, sudah yang bisa ketemu Nabi Khidir. Itu luar biasa. Orang ngaku ustadz belum tentu bisa ketemu Nabi Khidir. Nah, sebetulnya beliau-beliau itu selalu ada sekeliling kita. Alhamdulillah beliau itu tidak pernah jauh dari kita. Ada dalam lingkungan saya. Alhamdulillah. Jadi cuma kalau bicara soal didoakan, saya juga sekarang lagi minta didoain oleh semuanya. Karena ini guru ketiga saya datang, saya kan doa, ya Allah minta umur di atas 90 tahun. Maksudnya supaya kalau umurnya panjang bisa memberikan manfaat, masih bisa kita menyelesaikan tarekat kita. Dia datang cuma buat bilang, Kiai, ojo ngoyo. Ojo ngoyo, ojo ngoyo itu jangan maksa. Jangan maksa. Jadi artinya kalau didiamkan berarti umur saya sudah nggak banyak lagi gitu. Nggak banyak lagi saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ditungguin oleh beliau. Ya, jangan ya. Tapi saya pengen menyelesaikan dulu. Saya pengen menyelesaikan tarekat saya. Nah, makanya sekarang turun permintaannya sampai di atas 85 tahun. Saya bantuin, doain saya. Kalau semua doain saya, mudah-mudahan saya bisa nyampe ke umur itu. Gitu. Alhamdulillah kalau ada apa-apa, Allah mesti beritahu. Jadi untuk orang yang belum pernah tahu guru saya, itu guru saya yang ke-1 itu adalah mengajarkan saya ilmu syariat dan tarekat, namanya Mbah Bagus Zainuddin. Beliau itu murid dari Mbah Khalil Bangkalan Madura. Itu terkenal, itu banyak para wali Allah turunnya dari Madura itu. Guru saya yang kedua itu ahli ma'rifah. Itu wali Allah, namanya
Iming Benyamin. Dari beliaulah saya belajar ilmu ma'rifat. Cuman di saat saya lagi membutuhkan sekali beliau meninggal dunia. Umur saya belum 40 tahun waktu itu. Saya sedih sekali. Jadi saya mencoba meneruskan perjalanan rohani saya semampu-mampu, sebisa-bisa. Nah, guru ketiga saya ini luar biasa ketemunya gitu. Itu di umur saya tuh 11 tahun yang lalu, umur saya sekitar 60 lebih gitu. Jadi ada jemaah umroh, jemaah haji saya yang bilang, Kiai, di kampung saya itu, di tempat ibu saya, itu ada orang tua, kita nggak tahu umurnya berapa. Sudah ada sejak zaman bapak saya, zaman kakek saya, zaman buyut saya, zaman bapaknya buyut saya sudah ada. Di zaman dulu sudah ada. Kita nggak pernah tahu umurnya berapa gitu. Dan dia cuma turun ke kampung kita cuma setahun sekali. Dan kita dapat pesan dari atas tuh kalau beliau turun harus diperlakukan dengan baik. Jadi Kiai, kalau beliau turun tuh saya panggil, saya bikinkan kopi, beliau mau. Beliau nerima pemberian saya. Tapi cuma setahun sekali. Aduh, saya bilang, saya tahu dia siapa. Saya pengen dong ketemu dia. Saya pengen ketemu beliau. Gimana caranya Kiai? Kita nggak tahu rumahnya di mana. Kalau ditanya rumahnya di mana, Mbah, cuma nunjuk ke atas gunung aja. Dan turun ke kampung cuma setahun sekali. Cuma setahun sekali. Gimana caranya bisa ketemu Kiai? Biar aja saya coba aja. Saya coba datang ke tempat ibu kamu tuh. Nanti nggak ketemu Kiai. Biar aja hitung jalan-jalan aja. Berangkatlah saya ke sana ditemani oleh dia. Tempat ibunya tuh di kaki gunung Semeru. Jadi baru aja saya masuk, baru duduk, datang orang tua. Masuk. Saya tahu dia orang ini. Saya cium tangannya saja. Cium tangan. Saya dudukkan di depan saya. Beliau bisik di kuping saya, saya nggak bisa cerita gitu. Jadi itulah pertemuan awal saya. Waktu itu saya lihat beliau pakai jam tangan yang dari apa itu, dari plastik gitu. Yang kalau kita nomor tengah jalan barangkali nggak akan dipungut gitu. Ya, nggak buat bilang seperti apa jamnya itu. Jadi saya mau bilang, saya niat dalam hati kalau saya balik lagi saya belikan jam tangan yang bagus. Jam tangan yang bagus. Saya pakai kebetulan merek itu. Cuma katanya teh Desi Ratnasari nggak boleh disebutin mereknya katanya. Itu harganya nggak murah meskipun nggak terlalu mahal. Harganya 25 juta. Mahal sekali juga enggak gitu. Saya berangkatlah, saya bawa anak saya Ali. Enggak, saya enggak mahal itu waktu itu. Oh iya, yang kedua saya mahali. Saya mahali, saya bawa jam tangannya itu. Ali anak saya nanya, Papa udah janjian sama beliau? Enggak, belum gitu. Terus nanti beliau ada? Ada, insya Allah. Papa tahu dari mana dia ada? Insya Allah ada. Insya Allah pasti ada. Jadi begitu. Sampai di rumah tersebut, beliau sudah datang. Kata yang punya rumah, baru aja datang. Jadi beliau tahu saya mau datang, dia datang duluan. Begitu ketemu, saya cium tangan. Saya minta Ali mana jamnya. Saya mau pakaikan di tangannya. Di tangannya ada jam tangan persis seperti itu. Persis seperti itu. Sampai anak saya kaget. Apa? Kaget. Saya pakaikan di tangan yang satu lagi, beliau mau. Sekarang beliau pakai 2 jam tangan yang sama. Satu saya beli di Jakarta, yang satu saya tahu dapat dari mana. Cuma sekali itu beliau menunjukkan derajat kewaliannya kepada saya. Cuma sekali itu. Setelah itu beliau nggak pernah menunjukkan. Para wali Allah itu kan nggak pernah mau menunjukkan, wah saya bisa ini, saya bisa itu, nggak pernah. Nggak pernah. Mereka selalu menyembunyikan derajat mereka. Sekali itu beliau menunjukkan saat inilah derajat kewalian. Beliau tidak pernah ngajar saya. Saya nggak pernah belajar apapun dari beliau. Cuma beliau lah yang mengantarkan saya sampai saya bisa cium tangan yang lebih Khidir. Kalau nggak akan kesampaian lah. Saya itu siapa sih? Buat bisa sampai ketemu Nabi Khidir, sampai bisa beliau berkenan ngajar saya. Saya siapa? Murid beliau itu kan semuanya para wali Allah. Yang bukan kan cuma satu. Saya bukan wali Allah, demi Allah saya bukan wali Allah, demi Allah. Saya cuma di atas rata-rata sedikit aja. Cuma dari guru saya yang ketiga itulah saya bisa cium tangan beliau. Jadi itu yang nomor 1 saya sampaikan. Jadi Kiai ojo ngoyo, jangan maksa. Minta sebelum 10 tahun jangan maksa. Ayo doakan saya supaya saya masih pengen menyelesaikan tarekat ini belum selesai. Sekarang semuanya baru sampai di tingkat tahap 1, tahap 2. Padahal itu baru awalan. Tahap 1, tahap 2 itu baru mukadimahnya aja. Alhamdulillah, itu pun sudah bagus sekali. Alhamdulillah. Sekarang ada banyak orang baru menggabung saya dalam pengajian. Kalau kita bicara soal tarekat kita, jadi Nabi itu mengajarkan ilmu yang umum dan yang khusus. Yang umum tercatat di dalam kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Yang khusus beliau ajarkan diantaranya kepada 2 sahabat, Abu Bakar dan Ali. Yang lain saya belum tahu.
Yang kemudian pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali, banyak puluhan mungkin ratusan tarekat itu. Jadi kalau saudara-saudara kaum saya Wahabi nanya, mana buktinya? Mana buktinya Rasulullah pernah mengajarkan ilmu-ilmu tadi? Buktinya ada dua. Kesatu adalah keberadaan tarekat itu sendiri. Itu adanya sampai di seluruh dunia. Saya pernah di Maroko, saya jarah ke makamnya, ke kelompok Tijaniyah, ke Ahmad At-Tijani. Saya pernah ke Kairo, saya jarah ke Ahmad Arifai, ke kelompoknya tarekat Riafiyah. Itu di seluruh dunia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana, di Indonesia ada banyak sekali. Kedua adalah ini muara tujuan semua tarekat itu sama. Apa tujuannya? Mahabbahillallah, mencintai Allah, mahabbatullah. Semua mereka dengan cara mereka sendiri-sendiri tujuannya adalah untuk mencintai Allah. Karena sudah mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka akulah jadi telinganya dengan itu dia mendengar. Wa basarahul allazi yubsiru bihi. Akulah jadi penglihatannya dengan itu dia melihat. Nah, kalau wali Allah melihat dengan matanya Allah, nggak usah heran dia lihat ke langit, dia lihat tulisan Allah. Dia lihat tulisan Allah di Lauhul Mahfuz besok apa yang terjadi. Dia tahu, mereka tahu. Dan mereka nggak pernah bilang dia gitu. Tapi mereka tahu. Nggak usah heran kalau mereka tahu apa aja gitu. Jadi yang kita kerjakan dalam tarekat kita adalah kita punya tahap 1 dan tahap 2. Sebetulnya tuh dulu saya bilangnya harus tahap 1 dulu. Enggak kok. Mau tahap 2 dulu juga boleh. Ya itu soalnya penjelasannya baru datang ke saya berikutnya gitu. Baru berikutnya penjelasan. Enggak, soal tahap 2 dulu juga boleh. Tahap 2 itulah kita mendekat kepada Rasulullah. Tujuannya adalah kita mencintai Rasulullah. Cuma dengan cinta kepada Rasulullah kita insya Allah kita akan ketemu Rasulullah. Sudah banyak sekali ketemu Rasulullah. Bahkan sudah bisa ketemu langsung Nabi. Alhamdulillah. Tarekat yang satunya lagi adalah untuk mendekat kepada Allah sampai kita merasakan kehadiran Allah. Paling tidak mulai merasakan Allah melihat kepada kita. Memang kalau sampai merasakan kehadiran di hati, itu harus masuk ke dalam tahap ketiga kita. Yang saya belum pernah bahas dan tidak akan pernah dibahas secara terbuka. Kita akan bahas secara tertutup lewat WA group. Kita lihat siapa yang mau dan siapa yang bisa. Sebab itu berat itu. Itu berat. Karena kalau nurunin berat badannya belum bisa, wah susah lah buat masuk ke tahap ketiga itu. Tahap 3 itu kita puasa kita 40 hari makanya dijatah. Dijatah cuma sepiring aja. 30 hari cuma sepiring aja, nggak lebih dari sepiring. Dan itu nggak ada yang berjuang selama 30 hari. 10 hari berikutnya kita nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kuat insya Allah kuat. Cuma dengan kemauan kuat akan kuat insya Allah. Disitulah kita akan mulai mencoba menyelami lautan makrifat, mencoba mendekat kepada Allah dengan hati kita. Disitulah kita akan mulai mengenal dunia gaib. Kita mengenal dunia jin. Jadi nggak ada pelajaran gimana sih caranya kenal sama jin, ilmunya nggak ada. Saya nggak pernah tahu ada ilmu belajar kita kenal dunia jin. Tapi kalau kita menyelam ke lautan makrifat di sana tuh otomatis sudah ada dunia jin, sudah ada masyarakat jin. Itulah ilmu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi secara terbuka. Karena kalau enggak dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Yang jadi adalah dia didatengin jin, jinnya ngaku-ngaku. Saya lah Nabi Khidir, saya Abdul Qadir Jailani. Mulai dia nyebarkan fitnah. Nyebarkan fitnah, dia adu domba, mertuanya, kakaknya, adiknya, nyebarkan fitnah. Dia puji-puji, diangkat-angkat, wah kamu tuh hebat, kamu ini. Itu di belakang hari katanya Mbah Kiai Mangli, saya belum lihat di hadis, nggak ada di hadis soalnya. Katanya Mbah Kiai Mangli, ini jin-jin ini nanti pada waktu orang ini sedang sakaratul maut, dia balik mencelakakan. Dibekap mulutnya supaya nggak bisa mengucapkan syahadat. Dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat yang kafir. Kalau nggak mau disakitin gitu. Itu yang terjadi. Jadi jangan masuk dunia itu tanpa bimbingan seorang mursyid yang mengenal dunia itu. Kenal kepada dunia jin itu bukan cuma tahu, tapi kenal gitu. Saya ada cerita dulu waktu saya mau masuk ke situ, saya bilang ke guru saya nomor 2 yang bimbing saya. Saya takut, saya takut kepleset. Dia ngomong sih, mual katanya. Padahal sepanjang-panjang saya kenal nggak pernah ngomong. Sepanjang-panjang saya kenal sekian tahun, saya kenal tuh nggak pernah ngomong dia. Tiba-tiba ngomong mual katanya, sembari ngebentak. Oh iya udah kalau mual saya masukin itu. Dan memang jangan coba masukin itu tanpa bimbingan seorang mursyid. Tapi kalau kita masukin kita menyenangkan, Pak. Takut mau pocong-pocong, aduh pocong-pocong itu nggak apa-apa. Ya Allah, takut menjin-jin
apa di pohon beringin, aduh cuma jin-jin kelas nggak ada ininya gitu. Kalau yang sudah gagah itu dia memimpin sebuah wilayah, rajanya jin Gunung Salak, dia jago itu, dia potensial bisa membunuh. Kalau modalnya cuma punya ayat kursi aja sih potensial dia bisa dibunuh gitu. Kalau sudah apalagi sudah rajanya jin Gunung Kerinci, itu lebih jago lagi gitu. Itu mereka punya peringkat-peringkat gitu. Tapi itu pun bukannya paling jago, yang paling jago adanya di lautan. Di lautan itulah mereka dalam bentuk kerajaan yang banyak. Misalnya mereka yang jago-jago tadi di sana gitu. Untungnya mereka tuh nggak usil sama urusan manusia. Mereka sudah senang dengan kehidupan mereka, punya selir banyak, punya perempuan banyak, punya kehidupan yang menyenangkan. Mereka nggak usil kok. Yang mulai usil tuh kan gara-gara disembah-sembah sama dukun-dukun. Mbah minta ini, mbah minta itu. Dan yang mau mengerjakan dia yang pangkat-pangkat letnan, kapten, kalau pangkat-pangkat letnan atau kapten. Kalau kita sentuhan sama yang tingginya gara-gara kita bunuh letnannya sih. Kita bunuh letnannya datang kakeknya, entah gurunya yang sudah lebih tinggi pangkatnya. Mungkin sudah letnan kolonel gitu. Kalau kita bunuh lagi yang datang jenderalnya gitu, buat menuntut balas. Sebetulnya mereka nggak usil gitu, nggak usil, nggak kepengen sentuhan. Jadi tahap satu kita untuk bapak yang mau ngikutin, ayo ngikutin. Kalau nggak ngikutin, kapan mau masuk gitu. Kalau nggak ngikutin gitu terus, salatnya ngelamun terus kita. Terus aja begitu terus. Ayo ikutin saya. Susah Pak Suhardi? Ya susah nggak susah nggak. Cuma punya harus dengan kemauan yang kuat. Ini kan pada pintar-pintar jadi profesor, jadi doktor kan dengan kemauan yang kuat kan. Ini pun sama di urusan akhirat harus dengan kemauan yang kuat. Jangan pantang mundur, pantang menyerah gitu. Nanti saya akan kirimkan lagi blasting lewat apa tuh, apa namanya, apa namanya Dian, kalau saya kirim secara menyeluruh broadcast, saya kirim secara broadcast. Jadi mohon maaf kalau yang untuk bapak ibu sudah punya, tolong dihapus saja ya, tolong dihapus. Saya kirimkan tahap 1, tahap 2-nya. Ringkasnya aja, kalau tahap 1 itu isinya adalah mula-mula dimulai dengan dua istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu 2 istighfar kita pakai, yang dengan itu Allah akan bersihkan hati kita dari dosa. Itu malah dipakai seumur hidup, kita pakai terus istighfar ini, terus seumur hidup. Kemudian setelah itu kitab yang kita baca adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allah akan memberikan kita kekuatan jiwa kita, kuat nahan godaan setan. Kemudian harus dengan puasa, nggak ada atau rekat mendekat kepada Allah tanpa puasa, itu nggak ada, nggak ada ya. Puasa itu sudah jadi bagian dari hidup kita, nggak ada yang perlu dibanggakan gitu Pak. Puasa itu kenapa kita puasa? Karena kita punya nafsu itu hakikatnya, sejatinya adalah karunia Tuhan untuk manusia mempertahankan kehidupan. Dikasih nafsu seks, spektrum manusia turun terus. Kalau orang kehilangan nafsu seks, kehidupan berhenti. Dikasih nafsu makan supaya orang nggak mati. Kalau orang nggak mau makan, dia mati. Tapi oleh setan dikendalikan, dikendarai. Yang penting nafsunya terpuaskan. Nggak soal halal mau haram, yang penting nafsunya terpuaskan. Jadi pelajaran kita menahan nafsu adalah dengan puasa. Nah, kalau Yamin sekarang kamu memimpin pondok pesantren Alamin, puasa kalian tuh udah harus lebih intens gitu. Kalau puasa Daud tuh paling kurang sudah puasa Daud. Paling sedikit kamu puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka paling sedikit. Atau ambil puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma 1 minggu libur, boleh yang mana aja. Tapi minimum 3 hari dalam seminggu. Minimum 3 hari dalam seminggu. Yang keempat kemudian adalah kunci daripada asma Allah mendekat kepada Tuhan itu nama Allah Al-Latif. Yang kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 16.641. Ini 2 jam. 2 jam sendiri kita menyelesaikan Al-Latif. Kalau yang tadi yang pendahulunya itu cuma kurang dari 1 jam, paling 1 jam. Jadi duduk kita 3 jam. Kita harus spare 3 jam. Boleh sambil jalan-jalan Pak Suharli. Ya kalau jalan-jalan kan pikirannya ngelantur kemana-mana. Duduklah. Paling bagus duduk. Cicil boleh cicil. Boleh dicicil-cicil, boleh. Yang penting dalam sehari selesai. Dari maghrib ke maghrib. Sehari itu dalam Islam dari maghrib ke maghrib. Itu tahap 1 kita. Tahap 2 kita di atasnya sama, dibuka dengan 2 istighfar, kemudian dengan hasbunallah, dengan puasa, tapi asma Allahnya di sini adalah ya Qadir. Ya Qadir, 1000 aja. 1000 aja, karena kuncinya bukan di situ. Kalau yang kedua tuh kuncinya di salawat Nabi.
Kita ingin mencapai kedekatan ke Rasulullah, kita kejar dengan salawat 1000 kali. Saya kirimin bacaannya. Ya, jadi kalau mau ngikutin saya, mumpung saya masih hidup, yuk kerjain. Insya Allah akan merasakan manfaat daripada zikir kita tadi. Cuma dengan zikirlah hati kita akan bisa mendekat kepada Tuhan. Bukan dengerin ceramah malu, masuk sini keluar sini nggak ada artinya apa-apa. Nggak akan bisa sampai merasakan kedekatan kepada Tuhan. Kecuali dengan kita berzikir, mendekat kepada Allah. Itulah masalah tarekat kita untuk Bapak Ibu yang baru mau gabung. Kemudian masalah sholat sudah saya bahas tadi. Jadi kemudian sesuai janji saya kita akan bahas kisah hidup Rasulullah. Kita akan bertahap aja sedikit-sedikit. Kita akan bahas sekarang sampai tahap perkawinan beliau dengan Ibu Khadijah. Nanti kita baru dari tahap Ibu Khadijah nikah sampai tahapan beliau menyebarkan Islam. Jadi kalau kita bicara soal riwayat hidup Rasulullah, itu akan terkait dengan riwayat hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah cikal bakal seluruh para nabi yang ada. Makanya disebut Abul Anbiya, Ibrahim itu. Jadi Ibrahim itu ayahnya seorang tukang kayu, seorang pembuat berhala. Yang kerjaannya membuat berhala untuk dijual. Tapi Ibrahim dari kecil pun dia nggak pernah nyembah berhala. Beliau malah heran gitu. Ini orang bikin berhala dari kayu dijual kok malah disembah-sembah sih. Dia coba ambil satu itu, coba kalau kamu bisa memberikan manfaat, katanya dia bacok. Ternyata juga malah terbelah gitu. Nah, kok kayak gini kok disembah-sembah? Allah memberikan dia pikiran yang jernih untuk mengetahui itulah bukan Tuhan gitu. Jadi kecil pun dia tidak pernah nyembah berhala. Kalau suruh jualan, dia akan jualan sampai ngejek, ayo semua mau beli berhala jelek. Katanya. Nah, kemudian sampai saat dia beliau remaja, tiba saat remaja tuh, tiba saat menjadi pemuda, kaumnya tuh punya kebiasaan mereka keluar kota untuk menyembah berhala. Ibrahim nggak mau, dia dusta, saya sakit, ini sakit katanya. Ini pertama kali dia berdusta. Ya dusta karena nggak mau diajak menyembah berhala. Waktu kaumnya pergi meninggalkan kota, oleh Ibrahim itu berhala dirusak, dipatah-patahin, dikampak, dirusak semuanya, terutama disisakan satu yang besar. Waktu kaumnya kembali mereka tanya Ibrahim, kenapa nih berhala pada rusak? Nggak tahu, saya tuh yang rusak yang gede tuh lihat aja ada kampak di pundak dia tuh, taruhin kampak di pundak. Kata kaumnya mana mungkin Ibrahim? Kalau mana mungkin kenapa kamu sembah-sembah? Kenapa kamu sembah-sembah? Sembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kaumnya tahu bahwa Ibrahim lah yang merusak. Diputuskan Ibrahim akan dihukum dibakar hidup-hidup. Semua orang mengumpulkan kayu bakar ditumpuk menggunung, Ibrahim ditaruh di atasnya, api dinyalakan. Api berkobar-kobar menelan badan Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka heran ketika api telah padam, ketika kayu sudah terbakar habis, Ibrahim masih hidup, masih utuh. Itulah dalam riwayat beliau membaca, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Api tidak bisa membayar beliau. Tapi Ibrahim tahu tidak ada lahan menyebarkan agama Allah di situ. Beliau pun meninggalkan Hebron menuju ke Mesir. Diajak istri yang cantik Sarah. Sampai di Mesir, Raja Mesir itu durjana. Kalau ada istri yang cantik diambil, suaminya dibunuh. Ibrahim sampai di Mesir, ditanya ini siapa? Kata Ibrahim, ini adik saya. Itulah kedua kali dia berdusta. Kalau dia bilang itu istri saya, dia akan dibunuh. Sarah diambil, dimasukkan ke dalam harem raja. Malam hari itu Ibrahim menangis minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu raja kalau pegang Sarah badannya kesetrum, tangannya kesetrum. Kalau dipegang tangannya kesetrum. Akhirnya Sarah dikembalikan kepada Ibrahim. Bahkan Ibrahim diberikan hadiah seorang budak, Hajar namanya. Mereka rumah tangga Ibrahim dan Sarah lama tidak punya anak. Akhirnya Sarah ikhlas Ibrahim menikah kepada Hajar. Belum lama dinikah langsung Hajar langsung hamil. Hajar ketakutan. Dia takut nanti Sarah cemburu. Dia sembunyikan kehamilannya. Dia pakai stagen. Inilah perempuan pertama yang pakai stagen tuh Ibu Hajar. Bukan orang Jawa, bukan. Tapi disembunyikan seperti apapun. Akhirnya lahirlah seorang bayi laki yang sangat bagus paras wajahnya. Diberi nama Ismail. Setelah Ismail lahir, Ibrahim lebih sering berada di tempatnya Ibu Hajar. Ibu Sarah cemburu. Akhirnya Allah memerintahkan Ibrahim membawa Ibu Hajar dalam perjalanan yang sangat panjang sekali berminggu-minggu sampai sebuah tempat yang dikenal sekarang dengan nama Mekah.
Sampai di Mekah, oleh Ibrahim, Ibu Hajar diberikan bekal makanan, minuman, cuma sedikit. Kemudian ditinggal. Kata Ibu Hajar, suamiku, kepada siapa engkau titipkan kami berdua? Kata Nabi Ibrahim, aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu aku ikhlas. Luar biasa nih istri. Aku ikhlas suamiku. Aku ikhlas. Luar biasa. Baru ditinggal sebentar, makanan habis, minuman habis. Hajar gelisah. Naik ke atas bukit Sofa. Lihat keliling, barangkali ada kabilah lewat mau minta minum. Nggak ada, lari ke Marwah, keliling lihat, barangkali ada kabilah. Balik lagi ke Sofanya, labang ibadah sa'i yang sekarang kita kerjakan. Sementara itu dalam satu kaul itu Ibrahim menghentakkan kakinya, dalam kaul lain itu malaikat Jibril yang menghentakkan kakinya, keluarlah air yang kita kenal dengan sumber Zam-Zam. Begitu sumber Zam-Zam keluar, berdatanglah suku-suku kabilah-kabilah Arab tinggal di sekitar Zam-Zam. Di antaranya adalah suku Jurhum. Suku Jurhum inilah yang di belakang hari anak gadisnya dinikah oleh Ismail. Setelah Ismail menikah kepada seorang putri Jurhum, suatu hari Ibrahim datang ke Mekah mau melihat anak istrinya. Waktu dia tanya kepada istrinya Nabi Ismail, kemana suami kamu? Suami saya sedang cari nafkah, Buya, sedang berburu. Bagaimana kehidupan kamu? Aduh, hidup saya susah, Buya, makan aja susah gitu. Terus kata orang tadi, Nabi Ibrahim kepada si perempuan, kalau suami kamu pulang, bilangnya suruh ganti palang pintu rumahnya. Kemudian Ibrahim balik lagi ke Mesir. Beberapa hari kemudian Ismail kembali ke rumah. Istrinya bilang, Kanda tadi ada tamu, wajahnya kayak gini kayak gitu. Ah, bapak saya tuh bilang apa? Katanya suruh ganti palang pintu rumah. Oh, itu artinya saya harus menceraikan kamu. Istrinya ceraikan. Ismail menikah seorang putri Jurhum yang lainnya juga cantik. Beberapa waktu kemudian kembali datang laki yang sama Ibrahim datang ke rumah tersebut. Kemana suami kamu? Lagi cari nafkah, Buya, lagi berburu. Bagaimana hidup kamu? Oh, I'm okay, Buya. Saya bahagia, saya senang. Oh, bagus, kata si laki tadi. Kalau suami kamu pulang, bilangnya salam dari saya, bilang palang pintu rumahnya udah bagus, katanya. Jadi waktu kemudian Ibrahim kembali ke Mesir, Ismail pulang ke rumah, kata istrinya, Kanda tadi ada tamu, wajahnya begini begitu. Oh, bapak saya tuh bilang apa? Katanya suruh ganti palang pintu rumah, katanya. Oh, itu artinya kamu sudah cocok jadi istri saya, katanya. Tapi ada yang kelewat cerita kita tuh, cerita ada pada waktu Ibrahim peristiwa menyembelih Ismail. Jadi sebelum mereka menikah, sebelum Ismail punya istri, ketika masih remaja, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Setelah 3 kali perintah itu keluar, dia pun berangkat ke Mekah, mengajak anaknya keluar kota ke tempat yang sekarang kenal dengan nama Mina, bawa tali dan bawa parang. Kemudian di sanalah dia berkata kepada anaknya, anakku Ismail, saya begitu sayang, saya begitu cinta kepada kamu anakku. Tapi sesungguhnya Allah memerintahkan saya menyembelih kamu. Tapi jawaban Ismail, jawaban seorang anak yang akan Allah mengangkat dia menjadi seorang rasul. Ayah, kalau itu perintah Allah laksanakan ayah, saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya cuma minta beberapa perkara. Tolong saya diikat ayah supaya jangan meronta. Tolong pisau yang tajam supaya saya cepat selesainya urusannya. Tolong ketiga balikan wajah saya, ayah jangan lihat wajah saya. Kalau ayah lihat wajah saya, ayah nggak jadi nyembelih saya. Ibrahim belum melaksanakan perintah Allah tadi. Dia ikat Ismail dengan kuat-kuat. Dibalikan wajahnya ke tanah, tak kelihatan. Tapi pas mau disembelih, tiba-tiba Allah memerintahkan Ibrahim, sekarang sudah cukup kamu melakukan perintah, memenuhi perintah saya. Gantikan aja Ismail dengan seekor domba. Jadi ya, kemudian Ismail nggak jadi disembelih, yang disembelih adalah seekor domba. Inilah lambang ibadah kurban yang sekarang selalu kita kerjakan. Kita kerjakan setelah hari Idul Adha. Kita melakukan ibadah kurban. Ibadah yang hukumnya sunnah muakkad, tapi yang kata Nabi, jangan dekati masjidku siapa orang tidak berkorban padahal dia mampu. Jadi, ya udah hampir wajib lah. Sunnah muakkad tapi wajib, udah diancam jangan dekati masjidku katanya. Siapa orang tidak berkorban padahal dia mampu. Kita sudah waktunya dekat akan jatuh ibadah korban. Sebentar lagi kita masuk bulan haji. 10 Zulhijjah, hari raya korban.
kita melakukan ibadah kurban. Jadi terus kita kembali kepada saat Ismail tadi berkeluarga, tibalah saat masih belum berkeluarga, Allah memerintahkan mereka membangun Ka'bah. Mereka membangun Ka'bah di tempat di mana dulu bapak kita Adam melakukan tawaf. Jadi Adam waktu diusir dari surga, beliau menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan beliau tawaf. Beliau tawaf mengirim batu muncul berwarna hijau. Dengan cara tawaf sekarang kita kerjakan berlawanan arah jarum jam 7 kali. Setelah saya tawaf, beliau berdoa dengan doa Nabi Adam, kita kenal Allahumma innaka ta'lamu syirri wa alaniyati faqbal ma'jirati wa ta'lamu hajati wa anisu'li wa ta'lamu fi nafsi faghfir li dzunubi. Berusahalah doa itu untuk diamalkan, doa itu bagus sekali. Kemudian Allah mewahyukan Adam, dosa kamu diampuni. Besok kalau anak cucu kamu doa dengan doa ini. Kesatu saya ampuni dosanya. Kedua saya angkat derajatnya. Ketiga saya jauhkan dari kemiskinan dan kesusahan. Siapa orang tetapkan doa Nabi Adam, Allah jauhkan dari kemiskinan, dari kesusahan. Tetapkannya setiap waktu sholat. Jadi Ibrahim membangun Ka'bah dibantu oleh putra beliau Ismail di tempat di mana dulu bapak kita Adam melakukan tawaf. Ketika bangunan Ka'bah makin tinggi, Ibrahim bingung gimana caranya naruh batu ke atas itu. Nah, disinilah kemudian Allah memberikan kepada Ibrahim sebuah batu yang luar biasa. Luar biasa itu batu kalau dinaikin bisa disuruh perintah, diperintahkan ayo naik ke atas, itu batu naik ke atas. Ibrahim ikut naik ke atas. Itulah batu yang kita kenal dengan nama Makom Ibrahim. Tadinya batu itu lembek. Begitu diinjak, langsung telapak kaki beliau tercetak di batu tersebut. Inilah batu yang sekarang kita bisa lihat adanya di depan pintu Ka'bah, ada bangunan cungkup seperti kandang burung gitu. Nah, di dalamnya ada batu makam Ibrahim. Kita bisa lihat telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di situ. Setelah bangunan Ka'bah jadi, kemudian Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim batu yang kita kenal dengan nama Hajar Aswad. Melalui malaikat Jibril memberikan kepada Ibrahim Hajar Aswad sebagai bahan pembinaan Ka'bah. Yang di belakang hari junjungan kita Rasulullah bersabda, siapa orang cium Hajar Aswad seakan salaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah harus berupa batu, cuma sebuah simbol. Tapi siapa yang belum pernah cium Hajar Aswad, berusahalah cium. Berusahalah sekali seumur hidup kita pernah cium. Yang sudah cium, ya sudahlah, jangan rebutan dengan yang belum cium gitu. Sudah cukup aja. Itulah peristiwa di mana Ibrahim membangun Ka'bah. Tibalah saat kemudian beliau menikah, sudah kita ceritakan tadi. Dari perkawinan Ismail dengan istrinya tadi, beliau mendapatkan 12 orang anak. Inilah anak-anak yang di belakang hari menurunkan keturunan-keturunan Quraisy, Bani Hashim. Yang diantaranya adalah junjungan kita, Nabi kita, dari keturunan Hashim itu. Dari keturunan Ismail alaihissalam. Sementara Ibrahim setelah kembali ke Yerusalem, ke mana itu, Baitul Maqdis. Di sana beliau menikah kepada ibu itu dulu. Oh, beliau sudah nikah dengan Ibu Sarah. Beliau kembali, tapi di sana kemudian beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwa beliau akan mendapat seorang anak dari Sarah. Kata beliau, mana mungkin? Sarah udah tuanya, udah umur hampir 100 tahun. Mana mungkin? Kata malaikat, itulah ketetapan Allah. Apapun yang Allah tetapkan, itulah yang akan terjadi. Tidak lama Sarah hamil, melahirkan bayi yang dikenal dengan nama Ishak, diberi nama Ishak. Ishak inilah bapaknya Yakub, Yakub inilah bapaknya Yusuf, terus ke bawah sampai Daud, Sulaiman, Musa, Isa adalah nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Yakub. Kalau dari junjungan kita, dari Nabi Ismail, kita tidak mendapatkan riwayat rasul-rasul yang lain selain junjungan kita Nabi Muhammad. Mestinya ada. Cuman kita tidak mendapatkan riwayatnya siapa gitu. Karena Nabi itu ada 124.000 Nabi, banyak sekali. Rasulnya ada 313, jadi bukan mustahil di antara garis itu ada Nabi atau ada Rasul. Kita sampai ke kisah. Kemudian dari Nabi Ismail itulah kemudian junjungan kita Rasulullah. Jadi beliau dilahirkan di tahun dikenal dengan tahun gajah. Itulah tahun di mana Abrahah penguasa Abyssinia menyerbu ke Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia mau hancurkan Ka'bah? Asal-muasalnya itu Abrahah ini adalah protektorat dari Romawi, dari Bizantium. Dia mendengar berita bahwa orang-orang Nasrani di Yaman diperlakukan sewenang-wenang.
Dia pun menyerbu ke Yaman. Dia serbu Yaman, jatuhlah Yaman di tangan Abraha. Di ibu kotanya Sana'a dia mendirikan sebuah gereja yang sangat bagus, kan, megah sekali. Dengan harapan orang akan datang jarahnya ke gereja itu aja, jangan ke Mekah. Tapi ternyata orang tetap jarah ke Mekah. Bahkan suatu hari dia marah kalau ada orang buang kotoran manusia di gerejanya. Katanya ini orang-orang suka jarah ke Mekah. Jadi dia dendam, dia marah sekali. Dia sudah niat akan hancurkan Ka'bah. Dia pun berangkat ke Mekah membawa pasukan yang sangat banyak. Di antaranya pasukan yang dari Gajah. Sampai di Hudaibiyah. Bukan Hudaibiyah. Itu tempat di antara Mekah dan Mina. Tempat kita mau wukuf sebentar. Bukan. Kalau kita pulang dari Mina, kita mau menuju ke Mekah, kita sebentar berhenti di situ. Muzdalifah. Ya Allah, sudah haji berkali-kali. Kalau saya udah tua, saya lupa normal aja. Kamu nggak boleh lupa. Sampai di Muzdalifah, beliau berkemah. Beliau kemudian mengirim utusan memanggil penguasa Mekah yang kebetulan adalah Abdul Muthalib. Sementara itu tadinya ada suku-suku yang mencoba merasa mampu untuk menahan itu maksud Abraha, tapi ternyata malah mereka dikalahkan, mereka dijadikan tawanan malah. Sampai di Muzdalifah, kemudian Abraha mengutus utusan memanggil Abdul Muthalib datang. Abdul Muthalib datang dengan gentar melihat kekuatan pasukan Abraha yang luar biasa. Kata Abraha, Abdul Muthalib, saya datang ke Mekah bukan mau perang. Cuma mau menghancurkan Ka'bah. Kalau kamu tidak menghalangi usaha saya nggak akan ganggu kamu. Baguslah Raja, saya juga mau perang, kata Abdul Muthalib. Jadi kamu maunya apa? Raja, tolong dong, itu ontak saya yang 100 ekor yang panjenengan rampas tolong dikembalikan. Abraha tersenyum. Abdul Muthalib, tadinya saya kagum lihat kamu itu. Kamu tuh gagah gitu. Tapi sekarang kagum saya hilang. Kamu tuh gimana sih? Saya mau hancurkan Ka'bah, kamu ngurusin ontak kamu. Kata Abdul Muthalib, Raja, ontak itu saya punya, hak saya untuk minta. Ka'bah itu bukan saya punya Allah Subhanahu wa taala. Biar aja Allah yang jaga. Kita tahu kemudian dalam surat Al-Fil, alam taru kaifa rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allah mengirim pasukan ababil yang dalam kenyataannya itulah wabah cacar. Wabah cacar yang sangat dahsyat sekali, itu pasukan semua kena penyakit, bahkan si Abrahahnya sendiri kena penyakit cacar. Dia ketakutan, dia pulang ke Sana'a, sampai di sana malah dia mati juga karena cacar. Itulah kejadian di mana beliau dilahirkan. Dia dilahirkan, ayah beliau sudah meninggal 6 bulan sebelumnya. Jadi cerita ayah beliau itu juga menarik. Karena ayah beliau itu adalah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sudah bernazar, kalau saya punya 10 anak dan semuanya hidup, yang satu saya akan korbankan. Ternyata anaknya dilelah pas 10. Gitu. Qadarullah anaknya 10 dan hidup semuanya. Jadi dia sudah berniat akan memenuhi nazarnya, memenuhi janjinya. Jadi sekarang diundilah siapa anaknya yang 10 itu yang akan dikorbankan. Mereka itu biasa ngundinya pakai anak panah. Saya nggak tahu persisnya bagaimana pakai undi anak panah itu. Tapi simpulannya ayahnya jatuhnya adalah kepada Abdullah, bapaknya Nabi. Nah, ketika Abdullah akan dilaksanakan disembelih, tiba-tiba kaumnya sendiri menginginkan itu tidak terjadi. Abdul Muthalib sendiri juga timbul rasa iba, rasa sayang kepada anaknya. Akhirnya dia cari jalan keluar. Mereka minta fatwa dari orang-orang pintar di zaman mereka itu. Dikeluarkanlah fatwa bahwa itu bisa digantikan dengan menyembelih onta. Terjadilah tawar-menawar dari 10 ekor onta sampai 100 ekor onta. Tapi Abdul Muthalib tetap memenuhi. Daripada disembelih anaknya, dia kasihkan 100 ekor onta. Jadi akhirnya Abdullah selamat dari penyembelihan. Ya, Abdullah ini kemudian atas izin Allah menikah kepada Ibu Siti Aminah. Dari Ibu Aminah ini kemudian ketika Ibu Aminah sedang hamil 3 bulan, Abdullah ini sering melakukan perjalanan dagang. Perjalanan dagang ke Syam, ke Palestina. Nah, suatu hari melakukan perjalanan dagang, ketika sampai di Madinah untuk istirahat, beliau meninggal dunia. Ketika itu Ibu Aminah sedang hamil 3 bulan. Tentu saja Ibu Aminah hancur hatinya, sedih sekali. Sedang mengandung, tiba-tiba suaminya meninggal dunia.
Akhirnya dengan izin Allah, lahirlah kemudian Rasulullah. Yang ketika lahir oleh sang kakek Abdul Muthalib dibawa ke depan Ka'bah. Kakinya senang sekali. Senang sekali mendapatkan seorang cucu sebagai pengganti dari anaknya meninggal. Senang sekali. Beri nama Muhammad. Sebuah nama yang tidak umum di waktu itu. Kaumnya protes, kenapa dikasih nama Muhammad? Kenapa nggak dikasih nama-nama suku-suku kita yang bagus-bagus? Kata Abdul Muthalib, saya ingin dia menjadi orang yang terpuji. Terbunyi di langit dan teruji di bumi, kata Abdul Muthalib. Demikianlah Nabi ketika masih bayi, kemudian dikirimkan ke pedesaan, ke kampung, disusukan oleh seorang ibu yang sangat baik hati, Ibu Halimah Sa'diyah. Yang tadinya nggak ada orang-orang dari Bani Sa'diyah itu mau menyusukan anak yatim. Tapi Ibu Halimah ini sudah nggak dapat lagi bayi, ya sudah yang diambil aja yang ada. Diambil Rasulullah dibawa ke tempatnya. Ternyata malah berkah. Sejak beliau memelihara Rasulullah itu, kambingnya menjadi gemuk, dia beranak pinak, susunya banyak, hidupnya menjadi berkah sekali. Jadi beliau senang. Dia senang ternyata anaknya bawa berkah. Yang terjadi kemudian adalah ketika beliau berusia 3 tahun, terjadilah cerita tentang pembedahan dada beliau. Jadi salah satu anak dari Ibu Halimah itu kembali pulang lari-lari. Ibu Muhammad diambil 2 orang laki pakai baju putih, dadanya dibelek kemudian ditutup lagi. Ibu Halimah kaget, lari mengejar ke tempat di mana Nabi sedang berada. Tapi ketika itu Nabi sedang berdiri, cuma wajahnya pucat. Wajahnya pucat. Tidak banyak cerita tentang kejadian ini. Cuma memang kelihatan bahwa beliau sudah dipersiapkan dari mulai masih kecil. Sudah dipersiapkan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Demikianlah ringkasnya cerita di usia 5 tahun. Beliau dikembalikan kepada ibu beliau Siti Aminah. Itulah Nabi merasakan betapa nikmatnya memiliki seorang ibu yang memberikan kasih sayangnya secara utuh. Kasih sayangnya secara sempurna, sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu beliau betul-betul menikmati saat-saat beliau bersama ibu beliau. Dalam cerita beliau di belakang hari para sahabat. Nah, di usia 6 tahun, beliau diajak oleh sang ibu untuk berangkat ke Madinah. Untuk diperkenalkan kepada keluarga sang ibu yang ada di Madinah. Dan sekalian ziarah kepada makam sang ayah. Sampai di Madinah, sang ibu ngajak Nabi ziarah ke makam sang ayah. Memperkenalkan kepada keluarga sang ibu yang ada di Madinah. Tinggal sebulan di Madinah, kemudian kembali ke Mekah. Itu beliau waktu berangkat dari Madinah ke Mekah, ditemani oleh seorang budak perempuan, tadinya adalah milik dari ayahnya, Aiman. Jadi kemudian pada waktu kembali ke Mekah dari Madinah, di perjalanan desa Abwa, sang ibu meninggal dunia. Beliau menangis terseduh-seduh. Baru aja merasakan kasih sayang seorang ibu. Baru merasakan kasih sayang seorang ibu. Tiba-tiba ibunya meninggal dunia. Nangis terseduh-seduh. Hibur oleh Aiman. Dihibur oleh Aiman. Saya mau dibawa kemana Aiman, katanya. Kesian sekali. Kata Aiman, saya bawa kamu ke kakek kamu, Abdul Muthalib. Saat-saat beliau berada di kakek beliau menikmati karena Abdul Muthalib sangat sayang kepada Rasulullah itu. Selalu didudukan tempat-tempat yang mulia di samping beliau, selalu diperlakukan dengan baik. Semua orang-orang Quraisy itu hormat kepada Nabi karena ini anak cucunya Abdul Muthalib. 2 tahun beliau merasakan kebahagiaan bersama sang kakek. Tibalah saat sang kakek meninggal dunia. Beliau menangis terseduh-seduh. Beliau mengantarkan jenazah sang kakek ke kuburan sambil menangis terus. Dan nanya lagi ke Aiman, Aiman, sekarang saya mau dibawa kemana lagi? Akhirnya beliau dipelihara, dibesarkan oleh paman beliau Abu Thalib. Yang meskipun keadaannya Abu Thalib itu bukan orang kaya, orang sangat hidupnya cuma sederhana sekali, berkecukupan aja. Tidak kaya sama sekali. Tapi beliau diperlakukan dengan sangat baik. Diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Nabi senang, Nabi bergembira meskipun hidup dalam keadaan yang tidak mewah. Beliau bekerja untuk membantu kehidupan. Kerjanya adalah menggembalakan kambing. Gembala kambing dari orang-orang Mekah yang dari kambing yang butuh penggembalaan. Dari situ mendapatkan upah. Upah itu berlebihkan kepada paman beliau Abu Thalib. Itulah masa kecil beliau. Masa kecil beliau dari mulai beliau umur 8 tahun. Jadi Abu Thalib ini orang paling berjasa dalam hidup beliau.
Jadi kita ada yang kelewat cerita kita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdusta pertama kali ketika diajak sembahyang di luar kota, dibilang saya sakit. Dia berdusta dua kali ketika dia merusak berhala-berhalanya. Berdusta ketiga kali, waktu ditanya, ini istri saya, ini adik saya. Karena kalau dibilang ini istri saya, dia akan dibunuh. Jadi dalam riwayat itu, ketika nanti di padang mahsyar, orang gelisah karena matahari didekatkan, orang sudah nggak tahan lagi, nggak tahan dengan penderitaan seperti itu. Orang datang kepada Adam alaihissalam, ya Adam, kamu adalah bapaknya manusia, berikan syafaatmu, bilang dong kepada Allah, minta segera diadili, kita nggak tahan lagi ini, nggak tahan lagi. Kata Adam, saya takut ngadep kepada Allah. Saya pernah memakan buah larangan. Kamu pergi aja kepada Ibrahim. Itulah Al-Khalil. Itulah Khalilullah, kekasih Allah. Datang ke Ibrahim, minta syafaatnya. Orang pun datang kepada Ibrahim. Ibrahim, kamulah Al-Khalil, kamulah Khalilullah, kekasih Allah. Berikan syafaatmu. Kata Ibrahim, saya takut. Saya pernah berdusta 3 kali. Beliau berdusta 3 kali dan beliau takut ngadep kepada Allah. Kita berdusta berapa kali dalam hidup kita? Berapa kali kita berdusta dalam hidup kita? Coba kita renung baik-baik. Itu cuma 3 kali berdosa, beliau takut. Saya takut menghadap kepada Allah. Kamu datang aja kepada Muhammad. Itulah kekasih Allah yang sebenarnya. Orang pun datang ke Rasulullah Muhammad, berikan syafaatmu. Sampai beliau kemudian memberikan syafaat. Kita balik lagi cerita kita. Kita sudah sampai di cerita tentang beliau sekarang sudah dalam pemeliharaan Abu Thalib. Inilah orang yang paling berjasa dalam hidup beliau. Abu Thalib. Luar biasa. Kejadian yang paling penting itu terjadi perang Fijar, itu tidak terlalu istimewa. Itu cuma biasa terjadi perselisihan di antara suku, yang akhirnya mereka bertempur setiap tahun cuma 4 hari. Akhirnya juga terjadi perdamaian. Di sini Nabi berperan sebagai pengumpul panah bagi paman-pamannya. Tidak ada yang spesial dari perang Fijar. Kemudian adalah ketika beliau mundur sedikit, berusia 12 tahun, diajak oleh sang paman melakukan perjalanan dagang ke Palestina. Ketika mereka tiba, mereka ketemu seorang pendeta, namanya siapa itu? Bahiro, ya. Bahiro. Kemudian waktu Bahiro melihat Rasulullah, beliau melihat di punggung Nabi ada cap spesial. Kata beliau, hati-hati anak ini. Anak ini kalau orang Yahudi tahu, takutnya dicelakakan. Karena beliau melihat cap nubuah, cap kenabian di punggungnya Rasulullah. Inilah pertama kali ada orang yang menyampaikan bahwa beliau inilah calon seorang nabi di masa akan datang. Inilah perjalanan pertama beliau melakukan perjalanan dagang yang sangat beliau nikmati. Di belakang hari ketika beliau melakukan perjalanan dagang, ini adalah pengalaman pertama beliau melakukan perjalanan dagang. Kemudian tiba saat beliau melakukan membawa barang dagang miliknya Ibu Khadijah. Adalah paman beliau Abu Thalib yang datang ke Ibu Khadijah. Khadijah, apa kamu berkenan untuk jadikan Muhammad untuk melakukan barang-barang dagangan kamu? Kalau kamu biasa ngasih 2 ekor unta, sekarang saya minta 4 ekor unta. Oke, kata Ibu Khadijah. Untuk orang yang saya kenal, oke, kata. Kemudian Ibu Khadijah pun mengirimkan seorang pegawainya dia. Namanya siapa itu? Laki. Ya. Ada seorang pegawai beliau untuk menemani Rasulullah perjalanan dagang. Dan Nabi dengan akhlak beliau yang bagus, dengan tutur kata yang sangat bagus, berhasil melakukan perjalanan dagang itu dengan sukses. Menjual barang dagangan dengan harga mahal, beli dengan harga murah. Jadi sampai di Mekah bawa barang dagangan itu, Ibu Khadijah senang sekali mendapatkan laba yang sangat banyak sekali di luar dari perhitungan beliau. Dan Maisarah itulah yang kemudian menyampaikan kepada Ibu Khadijah, Muhammad ini orang yang sangat luar biasa. Akhlaknya bagus, budi pekertinya menyenangkan, orangnya halus sekali. Sampai Ibu Khadijah tertarik kepada Rasulullah untuk ingin beliau menjadi suaminya. Jadi yang terjadi bukan Nabi yang inginkan Ibu Khadijah sebagai istri. Yang terjadilah Ibu Khadijah menginginkan Nabi sebagai suami. Dia melalui mak comblang gitu. Ada pembicaraan mak comblang, akhirnya disetujuilah beliau menikah kepada Ibu Khadijah. Dan dari pernikahan tersebut beliau mendapatkan 6 orang anak, 4 orang perempuan, 2 orang laki. Yang besar itu
Zainab, Ibu Zainab, Ibu Rukayah, Ibu Ummi Kulsum, dan Ibu Siti Fatimah. Yang kelima adalah Qasim, dikenal juga sebagai Tohir. Yang keenam adalah Abdullah, dikenal sebagai Thayyib. Tapi dua orang anak Nabi yang kelima keenam yang laki ini meninggal ketika masih bayi. Sampai Ibu Khadijah menangis, Rasul menghibur, biarkanlah Qasim melanjutkan sesuanya di dalam surga. Jadi Nabi tidak mendapatkan keturunan dari dua orang anak laki beliau. Dari putri pertama beliau, Ibu Zainab, yang dinikah oleh keponakan Ibu Khadijah, beliau mendapatkan cucu, diantaranya adalah Ummamah. Ini yang suka digandeng-gandeng oleh Nabi ketika Nabi sedang sholat. Kalau dalam riwayat Nabi sedang sholat ada cucunya duduk di atas punggungnya, inilah Ummamah. Kemudian Ibu Rukayah Ummi Kulsum dinikah oleh anaknya Abu Jahal, yang ketika Nabi menyatakan dia seorang rasul, kedua putri beliau dikembalikan kepada Nabi dengan maksud untuk menyakiti hati Nabi. Beliau malah senang. Dia senang putrinya dikembalikan. Ibu Rukayah kemudian dinikah oleh sahabat Utsman. Utsman ini salah satu orang kaya dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi umurnya tidak panjang, meninggal dunia ketika sampai setelah hijrah. Kemudian sahabat Utsman turun ranjang menikahi Ibu Ummi Kulsum. Juga sama tidak mendapatkan anak dari kedua putri Nabi ini. Cuma dari putri keempat Ibu Fatimah inilah yang dinikah oleh sepupu beliau, sahabat beliau, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapatkan dua orang cucu, Hasan dan Husain. Jadi kita potong ceritanya sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi. Masih panjang soalnya, masih banyak cerita kejadian Umar masuk Islam, Ali, masih panjang sekali. Sekarang sudah 5:10. Sekarang kita zikir, kita doa. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang luar biasa, bulan suci, bulan sangat luar biasa. Jadi kita minggu depan ngaji sudah Ramadan belum? Belum. Kalau kita bahas minggu depan aja. Bahas minggu depan soal Ramadan. Sekarang kita cukupkan cerita kita. Kita sudah bicara soal tarekat. Kalau yang menyelesaikan tahap 2, selesaikan. Terus fokus dalam artian kita ucapan zikir kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Itu pikiran dan perasaan kita. Kita ikutin terus bacaan kita. Terus kita ikutin bacaan kita. Jangan ngelamun. Kalau dia lari ngelamun, ditarik-tarik oleh setan, setan akan lari terus. Balik lagi, fokus lagi pikiran kita, perasaan kita. Kita ikutin bacaan kita. Kalau yang tahap 2 itu lebih enteng. Kalau mau mulai tahap 2 juga oke. Tahap 2 itu selesai dalam 2 jam, selesai. Tahap 3 tahap 1 perlu 3 jam. 3 jam cuma sebentar. 3 jam dari 24 jam hari yang kita punya kan nggak ada artinya. Sementara kita akan nikmati seumur hidup kita sampai di akhirat nanti. Sampai masuk ke dalam kubur kita sudah akan dibelain Rasulullah. Nabi yang akan bela kita. Di akhirat besok di padang mahsyar Nabi yang akan bela kita. Sini nah ayo. Sini baris di belakang saya. Itulah orang-orang mendapatkan syafaat Nabi. Insya Allah kita akan dapatkan syafaat Nabi, insya Allah. Dengan zikir kita, dengan cara kita akan dapatkan syafaat Nabi tadi. Ini harga yang paling mahal sekali. Paling mahal sekali kalau kita ngikutin amal kita nggak bisa masuk ke dalam kalangan itu. Cuma karena dipanggil Nabi kita bisa ikut nyeberang. Yang ada di situ para waliullah semuanya isinya. Kita yang di belakang biar kita yang paling belakang, yang paling buncit, asal ke bawah aja. Ke bawah nyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Kita bisa masuk surga yang namanya surga Firdaus, itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin dengan amal kita bisa masuk surga Firdaus. Cuma karena Rasulullah, karena guru-guru kita maju sini kita bisa masuk ke surga Firdaus. Ayo jalanin hidup kita dengan benar. Jangan berbuat dosa dengan sengaja. Ini mulut paling banyak bikin dosa. Mulut, ingat-ingat ya. Tadi malam udah ngamal, sudah dapat 3 jam pagi-pagi ngomongin orang. Habis tuh amalnya. Pindah ke orang kita ngomongin. Pindah ke orang, kita ngomongin tuh orang untung banget ya. Nah ngapa-ngapain dapat pahala segitu banyaknya. Capek-capek gitu. Jadi jangan pernah ngomongin orang. Jangan pernah bicara kejelekan orang. Ini mulut nggak pernah dusta. Kalau dusta tuh dari sini malaikat yang jaga kita lari. Busuk, bau busuk katanya. Jangan pernah dusta, jangan pernah bohong, jangan pernah gunjing, jangan pernah ngadu domba, jangan pernah memfitnah, jangan pernah ngomel,
menghina, mencaci. Jangan pernah dari mulut kita keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Kalau keluar cuma yang kalimat menyenangkan, atau kita diam. Itu jalan awal keselamatan adanya di mulut kita. Jalan awal menuju jalan kita itu adalah kita jaga mulut kita. Jangan ngomong yang ada perlunya. Jangan ngomong yang nggak ada gunanya. Ngomong itu kalau ada gunanya, dikasih mulut ini buat ibadah kepada Allah, bukan buat ngomong yang ada gunanya. Jangan sendagro yang nggak ada gunanya. Gitu. Kalau ada gunanya kita ngomong, kita ngomong. Kalau nggak kita nggak ngomong, kita diam. Itu jalan-jalan kita akan sama-sama terus. Insya Allah kita akan sama-sama terus. Di dunia kita sama-sama, di akhirat kita akan sama-sama insya Allah. Zikir itu kalau misalnya kita udah kebayang, bisa ditarik-tarik setan seperti Bapak bilang, itu harus diulang lagi zikir. Enggak, teruskan aja. Tapi yang terus ke depan itu kalau kita sedang zikir tarik-tarik oleh setan, jangan kebanyakan yang ketarik, 1-2 aja gitu. Kita balik lagi, kita fokuskan lagi. Jadi setan itu nggak pernah berhenti godain kita, nggak pernah berhenti. Terus digangguin kita terus gitu. Sampai Nabi ngajarkan kita gitu. Kalau setan sudah kelewatan kita ngeludah ke kiri, kita ludahin itu. Jangan ada ludahnya, cuman peh-pehnya aja. Terutama kalau lagi marah. Karena Nabi Musa ketika sedang naik ke Gunung Tursina didatengin oleh iblis. Musa, kamu adalah Rasulullah. Saya ini iblis yang terkutuk. Berikan syafaatmu, bilang kepada Allah, hambanya iblis mau minta ampun. Waktu Musa naik ke Gunung Tursina sampai kepada Allah, kata Allah, Musa, sampaikan amanah. Ya Allah, hambamu iblis mau minta ampun. Baik. Semua dia tobat, saya terima tobatnya. Tapi dia harus sujud di kuburannya Adam. Turun lagi ke bawah. Bisa sampaikan kepada iblis. Kata Allah, kamu diampuni, tobat kamu diterima asal kamu sujud di kuburannya Adam. Kata iblis, hidupnya saya nggak mau sujud, apalagi matinya katanya. Mau saya sujud. Tapi Musa, kamu sudah berbuat kebaikan kepada saya. Saya berikan kamu beberapa tips. Kesatu Musa, ingat kepada saya. Kesatu Musa, jangan berdekat-dekat perempuan yang bukan muhrim. Karena saya akan menghasut kalian supaya kalian berbuat zina. Jadi jangan dimulain. Jangan dimulain berdua-dua dengan muhrim, telepon-teleponan, cocok nih, enak ngomongnya nih. Ngomongnya nyambung. Setan akan terus giring terus. Setan tuh nggak akan bilang, ayo gina, enggak. Selangkah-selangkah. Mulai dengan cuma ngomong di telepon, makan siang, makan malam, cium pipi, cuma cium pipi aja kok. Terus cium bibir, cuma cium bibir aja kok, terus sampai akhirnya kejerumus ke dalam jin. Setan setelah narik sedikit, jangan dibuka pintunya, sedikit pun jangan dibuka. Begitu ada di pikiran kita buang pikiran kita. Buang, ganti dengan zikir. Subhanallah wa ni'mal wakil. Itu zikir hati kita kuat sekali, makanya harus dipelihara. Saya bisa pelihara, saya kadang nggak baca 100, saya baca lebih. Subhanallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allah berikan kita kekuatan jiwa gitu. Yang kedua Musa, kata setan, ingatlah kepada saya kalau sudah mau bertempur. Karena saya akan menghasut kepada kamu, ingat-ingat pada keluarga di rumah. Supaya kamu nggak jadi bertempurnya. Yang ketiga Musa, ingatlah kepada saya ketika kamu marah. Coba. Waktu marah sudah ingat kepada setan, bukan ingat kepada Allah. Ingatlah kamu kepada saya. Karena saya akan buat kamu seperti anak kecil mempermainkan bola. Saya bolak-balik kamu lagi marah. Banyak orang kalau lagi marah itu kesetanan sampai dia bisa bunuh orang, bisa bunuh istrinya, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesudah dia lakukan dia nyesel gitu. Apa saya lakukan itu? Itu yang dibilang kesetanan tuh dia. Nah, kalau sudah begitu yang diajarkan Nabi suruh meludah ke kiri. Tuh, ludahin tuh setan. Jangan ada ludahnya. Kalau masih belum mampan juga, suruh kita nempel ke tanah. Suruh tiduran di tanah. Supaya badan kita nyentuh ke tanah, karena badan kita ini unsurnya tanah. Supaya api tadi yang ada di hati kita keserap oleh tanah, hilang di tanah. Itu Nabi yang ngajarkan. Karena orang kalau lagi marah tuh, apa orang nggak boleh marah? Oh, orang boleh marah. Orang nggak pernah marah tuh orang lemah. Orang marah terus orang kasar gitu. Marah itu harus pas gitu. Harus pas dan sebaik-baik orang kata Nabi nggak gampang marah. Kalau udah marah cepat hilangnya. Susah marahnya. Kalau marah cepat hilangnya. Sejelek-jelek orang cepat marahnya hilangnya lama gitu. Marahnya cepat hilangnya lama. Yang tengah-tengah itu cepat marah cepat hilang. Lambat marah lambat hilang. Kita berusaha seperti Nabi tadi. Kita nggak gampang marah. Gitu. Kalau marah kita cepat hilang. Gitu. Karena kalau marah itu sudah dikendalikan oleh setan. Kita lagi bicara hal-hal yang menyangkut masalah rohani, masalah pendidikan rohani kita, pendidikan jiwa kita.
Gimana melekat kepada Allah dengan seluruh jiwa kita, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran jiwa kita. Selangkah demi selangkah, dari takabur, jubriyah, sum'ah, itu yang paling banter. Dia jaga mulut kita dari sumpah serapah, dari menghina, mengejek, mencela. Gak ada dari mulut kita keluar seperti itu. Insya Allah hati kita bersih terus. Hati kita cemerlang sekali. Kalau dari langit, mereka akan melihat di bawah itu ada orang-orang cahaya terang. Karena kita di hati kita itu ada cahayanya, nur iman. Semua orang di dalamnya ada nur iman. Kalau para wali Allah itu mereka ngelihat orang dari cahayanya itu. Mereka bisa lihat cahayanya. Orang cahayanya 10 watt, orang cahayanya 1000 watt cahayanya. Ada yang cahayanya menerangi satu kelompok, satu kampung, sampai Allah tidak mengajab sebuah rumah, sebuah kaum di mana terdapat ada 40 rumah di mana tinggal seorang soleh. Orang soleh itu memberikan manfaat, ada 40 rumah diberikan manfaat, nah jadi diajab gitu. Ada orang cahayanya menerangi satu pulau Jawa terang oleh, kalau 9 kali jagat satu pulau Jawa terang oleh cahaya jiwa beliau. Ada orang seluruh dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani seluruh dunia terang oleh cahaya jiwa beliau. Kita ya paling tidak cahaya jiwa kita bisa menerangi diri kita sendiri, menerangi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, lingkungan kita. Cahaya jiwa kita cukup untuk meneranginya. Dan cahaya jiwa itu akan terang sesuai dengan tingkat iman kita. Dan iman kita tergantung amal kita. Amal kita tergantung ilmu kita. Saling kait mengait. Ilmunya menaikkan amal, amal menaikkan iman, iman menaikkan rohani kita. Jadi kalau marah itu punya anak dendam. Dendam punya anak lagi namanya dengki. Jadi kalau dengki itu cucunya marah. Cucunya marah, asal muasalnya marah, jadinya dengki terus. Itu belajar kita bisa mengendalikan memanage marah kita. Rasulullah pun marah, saudara nggak marah. Kalau marah itu mukanya marah padam. Tapi cuma sebentar aja. Dan dia marah untuk yang hak. Untuk hal yang benar beliau harus marah. Kalau orang sudah anaknya diperkosa, dia nggak marah. Satu lagi dia perkosa, sih bukan orang baik. Bukan orang yang baik seperti itu. Oke. Nggak ada orang nggak digangguin setan pakai ilmu, nggak ada. Makin tinggi derajat rohaninya begini godain terus. Nggak pernah berhenti dia godain kita. Makanya itu derajat yang kita ingin kejar dengan tarekat kita itu kita merasakan kehadiran Allah di hati kita. Dan itulah kita akan lebih damai. Kita lihat muka orang kita bisa lihat mukanya muka damai itu muka kusut gitu. Kusut di mukanya itu penuh dengan pikiran segala macam atau muka yang penuh kedamaian gitu. Karena hatinya damai, karena hatinya selalu bergerak kepada Tuhan. Nanti lama-lama hati kamu akan tajam sekali. Bisa lihat orang kamu tahu, orang-orang yang sholat, orang-orang nggak sholat gitu. Ini orang tukang zina, orang ini. Hati kita akan tahu. Itu nggak boleh diucap. Nggak usah diucap. Ya tadi itu, saya juga belum tahu umur saya masih berapa lagi. Kata guru saya nomor 3, Kiai, ojo ngoyo. Ojo ngoyo. Minta 90 tahun, ojo ngoyo. Jangan maksa. Tuh. Duh. Doain saya dong, supaya saya masih punya umur. Mari kita berzikir, kita berdoa. Kita mulai dengan berzikir dulu ya. Masih bulan Sya'ban, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبو يهدير الإسلام وأبو ياسر القدير الجيلاني وأبو يمين بنيامين وأبو يفجر إبراهيم زين لهم الفاتحة نعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Karena dia sudah berjanji. Fa'idha sanaka ibadi anni wa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Seberapa dekatnya Allah? Wa huwa ma'akum aina kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan kata dia lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Allah dekat sekali kepada kita, dan dia sudah berjanji dia akan mengabulkan doa kita. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin alim wallahu jannatan wa alim wallahu min alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi'adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah, ya Allah. Anta Rabbuna la ilaha illa anta
عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يزل يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن قد هذا بكل شيء علما اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الحكمة من شر فيروس كورونا أنت أهل من نصيحتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع الجاهد منك الجر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الحكمة من شر فيروس كورونا أنت أهل من نصيحتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم أنت تكسب المجروم والمسلم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع الجاهد منك الجر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الحكمة من شر فيروس كورونا أنت أهل من نصيحتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع الجاهد منك الجر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الحكمة من شر النفس ومن شر النفس ومن شر أنفسنا ومن شر غيري ومن شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت أهل من نصيحتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الحكمة من شر ما أنت أهل من نصيحتها اللهم أنت تكسب المجروم والمسلم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع الجاهد منك الجر سبحانك اللهم وبحمدك إلهنا يا Allah. Bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Matur nuwun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yukrimu hubbaka. Ilahna. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Beliau masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Allahu may yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah.
telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 85 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 85 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami memiliki kesabaran jalani hidup yang kami jalani. Ilahana ya Allah, walhamdu wala quwata illa bika, walhamdu wala quwata illa bika, walhamdu wala quwata illa bika. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basitul aji abzutul rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa ibika bighairi minati makhluqin bimahdi وكرمك يا رحمن نعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمطة الأعداء اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عورتنا وأمن ذرتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك وجلال من تحتنا اللهم اغفنا في أبداننا وفينا في أبصارنا وفينا في أسمائنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك من جوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءة نقماتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يسبع ومن دعوة لا يستجب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا مقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول أعمارنا اللهم طول أعمارنا اللهم طول أعمارنا وسعي أجسادنا واقض حاجاتنا واكسر أموالنا ونمير قلوبنا واستبيد إيماننا وأحسن أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والآخرتنا بالتقوى واحفظنا بما كنت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا وحضرته يا من لا تدر الذنوب ولا تنسى مغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم سبنا عزوان يسيرا نسألك من الخير كله ما علم ولم نعلم نسألك من خير ما سألك من بركة الصالحون ونعوذ بك من شر ما سألك من بركة الصالحون أسألك من خير ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا ya Allah memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami dengan segala kelemahan kami dengan segala dosa dan maksiat di hati kami memohon kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami yang maha suci Tuhan kami yang maha kuasa Tuhan kami yang maha agung memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu dengan segala kemuliaan ketinggian kekuasaan diri-Mu kabulkanlah permohonan kami kabulkanlah permohonan kami
kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi ya Imam Amin, bikaramatihi ya Syai'ul Wadir Jailani, bimujati Abu Yahdir alaihissalam, bimujati Abu Yahdir alaihissalam, bimujati Abu Yahdir alaihissalam, bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada mulkihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah Bapak Ibu anak sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.